Oke, baik. Kita lanjutkan lagi ya. Yang tadi ini adalah video berikutnya. Jadi setelah kita mentranslatekan ya tadi dari yang inequality menjadi equity, maka the next step adalah kita membuat dalam bentuk kita sudah siap untuk masuk ke dalam metode simplex ya. Oke, baik. Sebelum kita ke ini, oke baik, kita siap pada iterasi yang pertama ya. Kita siap pada iterasi yang pertama. Kelihatan ya? Oke, baik. Oke, kita siap sampai pada iterasi yang pertama. Nah, ketika kita akan mengawali iterasi yang pertama, oke, ya maka tadi kita sudah mengenal istilah select variable dan surplus variable. Baik, sebelumnya ingin saya kenalkan istilah basic variable dan non basic variable. Ya. Non basic variable ya. Jadi ada istilah basic variable dan non basic variable. Basic variable itu apa? Basic variable itu adalah variable atau basic solution ya. Basic solution itu adalah merupakan solusi yang itu nilainya bukan 0,0 ya, bukan 0 dan 0. Bukan pada titik reference point-nya. Sementara non basic variable itu adalah variabel apa namanya yang sudah kita setting sebagai nilainya adalah 0,0. Nilainya 0 gitu ya. Nah, biasanya dalam metode simplex yang menjadi non basic variable ya. Non basic variable atau sudah kita setting nilainya adalah 0,0 pada titik reference point pada iterasi yang pertama itu adalah merupakan decision variable-nya atau variabel keputusannya selain select variable. Jadi di sini yang menjadi basic variable non basic variable adalah x1 dan x2 itu pada iterasi yang pertama. Ya, saya ulangi lagi ya. Jadi pada iterasi yang pertama, ya, pada iterasi yang pertama, maka dalam metode simplex, ya, itu yang menjadi apa namanya non basic variable, ya, non basic variable atau artinya nilainya adalah 0 dan 0, gitu ya. Itu adalah apa? X1 dan X2 yang merupakan variabel keputusannya. Artinya berarti selain itu maka merupakan apa? Maka merupakan maaf. Kebalik. Ini yang apa? Basic variable maksud saya ya. Ya. Iya betul sorry. Non basic variable ya. Jadi yang menjadi non basic variable itu adalah merupakan variabel keputusannya. Sementara selain itu berarti select variabelnya berarti S1, S2, S3, dan S4 merupakan basic variable atau basic solution. Artinya adalah merupakan variabel yang nilainya akan kita tentukan. Nilainya akan kita tentukan. Sementara non basic variable itu tidak perlu kita tentukan karena nilainya sudah pasti 0 dan 0. Ya, begitu. Jadi saya ulang lagi ya, dalam metode simplex dikenal istilah basic variable dan non basic variable. Non basic variable itu adalah variabel yang nilainya itu sudah default 0 dan 0 nilainya. Ya, nilainya adalah 0. Sementara yang menjadi basic variable itu adalah variabel yang akan kita tentukan atau yang menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Begitu. Ya, jadi akan kita tentukan nilainya di kemudian hari. Itu merupakan basic variable. Jadi pada iterasi yang pertama ya sudah merupakan suatu formula bahwa pada iterasi yang pertama yang menjadi non basic variable itu adalah selalu variabel keputusannya. Sehingga kalau variabel keputusannya x1 dan x2 maka di sini yang menjadi non basic variable adalah x1 dan x2 nilainya adalah 0 dan 0 begitu ya. Sementara sisanya S1, S2, S3 dan S4 merupakan basic variable begitu ya. Jadi di sini 4 oke. Begitu. Ya. Ya, baik. Kemudian ada satu formula yang penting dalam buku Taha disebutkan juga bahwa berapa jumlah non basic variable itu. Ya, jumlah non basic variable itu sejumlah apa di sini? 4. Oke, jadi non basic formula untuk non basic variable itu adalah sejumlah di sini ada berapa constraint? Ada 4 constraint ya. 4 dikurangi dengan berapa banyaknya variabel keputusannya? Ada 2. 4 kurangi 2. Sama dengan 2. Berarti 2 ini adalah merupakan jumlah non-basic variable. Jadi itu formula untuk menentukan berapa jumlah non-basic variable. Jadi rumus untuk menentukan jumlah non-basic variable itu adalah jumlah constraint 4
dikurangi dengan berapa variabel keputusannya, ada 2. Jadi 4 dikurangi 2 adalah 2. Sehingga 2 di sini sudah pasti adalah X1 dan X2. Boleh jadi kalian akan menemukan suatu model formula matematika yang lain begitu ya, di mana mungkin variabel non basic variabelnya bisa jadi 3 barangkali. Sehingga bisa jadi X1, X2 dan S1 barangkali. Jadi akan mungkin seperti itu. Oke? Yang pasti yang menjadi non basic variabel itu sudah pasti di awal itu adalah yang pasti adalah variabel keputusannya. Oke, kita lanjutkan di sini. Basic variable dan basic variable. Kemudian sebelum menuju pada iterasi pertama, saya jelaskan juga terlebih dahulu istilah yang lain adalah living variable dan enter variable. Oke, tetapi tidak perlu dulu, ini dulu saja. Baik, ini jadi iterasi yang pertama ya. Iterasi pertama. Oke, sorry. Ini basic variable dan basic variable sudah ada di situ. Nanti saya bisa agak ke atas. Ini iterasi yang pertama ya. Oke. Jadi pada iterasi yang pertama di sini. Nah, ini adalah sudah pakem juga bahwa bentuk tabelnya adalah harus seperti ini. Jadi pertama adalah di sini adalah basic tulisannya, karena merupakan basic variable. Kemudian setelah basic kita tuliskan semua variabel yang ada. Diawali dari Z terlebih dahulu, tetapi Z, kemudian di sini X1, X2, S1, S2, S3, S4, kemudian ini solution atau right hand side ya. Oke, kalau saya lebih suka nulisnya right hand side solution ya, right hand side. Tapi kalau di buku Taha yang yang ada e-booknya itu ditulisnya solution. Oke, boleh sama saja. Kemudian setelah basic di sini adalah kolom Z row, itu sudah pasti harus ada. Ya, setelah kolom Z row, maka di bawah setelah basic ada Z di sini Z row. Setelah itu berikutnya setelah Z di sini ditulisnya adalah merupakan yang menjadi basic variabel apa saja. Yang menjadi basic variabelnya apa saja. Nah, di sini basic variabelnya apa saja tadi? Berarti pada iterasi yang pertama yang menjadi basic variable adalah selain decision variabelnya, ya, selain X1 dan X2. Artinya yang menjadi basic variable adalah S1, S2, S3, dan S4. Pastikan jangan keliru menentukan mana yang menjadi basic dan non-basic. Karena ketika kalian salah menentukan yang menjadi basic dan non-basic, maka ke bawahnya juga salah juga. Kan begitu ya. Baik, S1 sampai S3 sudah oke. Baik, kemudian kita tinggal translate. Karena kalau template tabelnya sudah betul, begitu ya, tinggal kita translatekan dari formula matematika seperti ini ke dalam bentuk tabel. Ya, oke, kalau kita lihat di sini, dari nilai Z-nya terlebih dahulu. Baik, Z-nya terakhir ya. Dari ini dulu, S1 dan ini. Berarti dari yang kolomnya S1, ini adalah yang di sini. Ya, S2 adalah yang di sini, S3 yang ini, S4 yang ini. Oke, tinggal kita translatekan di sini. Oke ya, baik. Berarti kita tuliskan di sini S1 di sini. Berarti di sini, oke, kalau kita lihat di sini S1 di sini adalah yang di sini ya. Ini adalah Z S1 row ya. Ini adalah merupakan S1 row. Ini adalah S2 row. Ini S3 row. Ini adalah S4 row ya. Oke. Jadi di sini baik. Untuk S1 row ya, Z-nya adalah 0, kemudian X1-nya 6, kemudian X2 4, S1-nya 1, S2-nya 0, 0, 0, RHS-nya right hand set-nya adalah 24. Oke. Kemudian yang S2 row, Z-nya 0, X1-nya 1, ini 2, kemudian ini 0, ini 1, 0, 0, ini 6. Berikutnya yang S3, ya, ini adalah 0 juga, X1-nya min 1, X2-nya adalah 1, begitu, ini 0, 0, S3-nya adalah 1, begitu, ini 0, right hand set-nya adalah nilainya 1. Berikutnya yang 4, ini 0, oke, X2-nya 1, kemudian S4-nya ya, S4-nya 1, right hand set-nya 2. Oke, baik. Benar ya, saya inputnya ya. Kemudian untuk Z-nya, oke, baik. Nah, ini perlu ditranslatekan juga. Kalau Z-nya tadi rumusnya begini ya, maka ini Z sama dengan 5X1 ini harus kita translatekan, kita convert menjadi begini. Z min 5X1 min 4X2, begitu, ditambah 0X1, min ya. Min ya, min 0X1. Ini min 0S1, min 0S2, min 0S3,
min 0 S4 menjadi apa? Sama dengan 0. Betul ya? Kalau Z sama dengan ini seterusnya. Kemudian kalau saya convert menjadi bentuknya seperti ini sama dengan 0. Gitu ya. Sehingga di sini Z-nya menjadi ini adalah Z-nya di sini adalah ini berarti Z row ya. Ini merupakan apa? Ini adalah Z row. Ini adalah Z row-nya. Ya. Sehingga di sini Z-nya di sini, Z row-nya Z-nya 1. Oke. X1-nya adalah min 5, X2-nya min 4, S1-nya adalah 0 di sini, 0, 0, 0 gitu. Kemudian right hand side-nya juga adalah 0. Oke. Baik. Oke, ada pertanyaan? Itu ya. Jadi ini berarti Z-nya 1, ini min 5, min 4, ini min 0 ya, nggak ada yang 0, 0 semua. Oke, baik. Jadi ini adalah merupakan tabel pada iterasi yang pertama, bagaimana kita mentranslatekan dari bentuknya seperti ini ya, apa namanya, dalam bentuk model matematika seperti ini dalam bentuk tabel. Yang pasti dipastikan ketika kita akan mentranslate dalam bentuk formula matematika ke dalam tabel pada iterasi yang pertama, kita harus menentukan mana yang menjadi basic dan mana yang menjadi non-basic variable. Di mana biasanya yang menjadi non-basic variable adalah variabel keputusannya. Gitu. Ya. Berapa jumlah yang menjadi non-basic variable ditentukan dari jumlahnya constraint dikurangi dengan jumlahnya decision variable-nya. Oke, 4 dikurangi 2, 2, berarti kalau 2 itu berarti X1 dan X2. Yang itu nilainya adalah 0 dan 0. Kalau misalnya ada 3, X1, X2, dan S1, berarti X1, X2, dan S1 nilainya adalah berapa? 0, 0, dan 0. Gitu ya. Jadi non-basic sudah pasti nilainya adalah 0. Kemudian yang menjadi basic variable berarti selain itu. Nah, basic variable itu nanti akan kita letakkan di sini. Ya. Jadi basic variable itu adalah variabel yang akan kita tentukan nih nilainya. Artinya kalau kita baca di tabel ini, berarti S1 nilainya berapa? 24. S2 nilainya 6, S3 1, dan S4 2. Terus berapa variabel yang lain? Variabel yang lain berarti berapa? X1 dan X2 saja. Di sini berarti variabel yang lain itu adalah kalau X1 dan X2 nilainya adalah 0 dan 0. Berapa nilai Z-nya? Nilai Z-nya adalah 0. Gitu ya. Oke, baik. Jadi konsisten ya, karena X1 dan X2-nya 0 kan, maka RHS-nya juga pasti right-hand side-nya solusinya adalah 0. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Bisa disampaikan lewat WA group nanti ya. Oke, baik. Nah, setelah sampai pada iterasi yang pertama, ini saya hapus ya, karena ini sudah clear ya. Yang di sini. Baik, kemudian setelah kita pada iterasi yang pertama, berikutnya adalah kita menuju pada iterasi yang kedua. Ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah dua konsep yang penting. Ketika kita akan menuju pada the next iterasi, maka kita harus menentukan yang disebut sebagai enter variable terlebih dahulu ya. Apa yang disebut sebagai enter variable dan living variable ya. Enter variable dan living variable ya. Oke, baik. Enter variable dan living variable. Tapi sebelum bicara enter dan living, maka kita harus menentukan yang disebut sebagai apa namanya optimality condition. Optimality condition. Jadi kapan kondisi optimal pada satu iterasi itu sudah tercapai? Nah, itu penting karena tanpa itu maka kita tidak tahu apakah kita harus pada menuju pada iterasi berikutnya ataukah tidak. Ya. Jadi dalam metode Simplex, suatu iterasi itu harus akan berhenti, akan stop manakala pada iterasi tersebut sudah tercapai kondisi optimalnya. Jadi kalau sudah tercapai kondisi optimalnya maka stop saja iterasinya. Tetapi kalau belum tercapai, maka dia selalu menuju pada the next iteration begitu. Nah, jadi optimality condition-nya, ya, ini perlu diperhatikan. Jadi optimality condition pada fungsi yang maksimasi ya, karena maximize ya, karena pada fungsi maximize dengan minimize itu berbeda. Pada fungsi yang maximize seperti yang saya sampaikan pada video sebelumnya, pada fungsi maximize itu adalah dikatakan bahwa apa namanya kondisi apa tadi ini sebentar pada kondisi
Maximize ya. Oke. Jadi apa namanya, kalau disebut pada kondisi yang pada fungsi objektif yang maksimasi, maka kondisi optimal akan terjadi manakala pada z-nya ini tadi ya, pada z row-nya ini tadi kita lihat sudah tidak ada lagi yang nilainya negatif. Nilainya negatif. Jadi pada kondisi maksimasi itu ketika pada z row yang kita cek, maka sudah tidak ada yang nilainya negatif. Sudah tidak ada yang nilainya apa negatif ya, itu sudah tidak ada yang negatif. Sebaliknya kalau pada kondisi yang minimize ya, maka z-nya sudah tidak ada yang positif ya, tidak ada yang positif gitu ya. Oke. Nah kemudian jadi di sini ya, karena masih kita lihat di sini, pada iterasi yang pertama, nilai Z-nya masih ada X1 dan X2 di sini yang nilainya negatif. Karena nilainya negatif, maka kita belum sampai pada kondisi yang optimal. Karena belum sampai pada kondisi yang optimal, maka kita harus menuju pada the next iteration. Ketika kita akan menuju pada the next iteration, maka yang harus diperhatikan adalah kita harus menentukan mana yang menjadi enter variable. Mana yang menjadi enter variable. Nah, di sini enter variable-nya yang mana, begitu ya. Nah, di sini pada kasus maksimasi ya, yang menjadi enter variable ya, enter variable itu adalah yang merupakan variabel dengan the most negatif ya. Enter variable itu adalah dicari yang the most negatif. Nah, the most negatif itu yang menjadi enter variable ya. Sebaliknya pada kasus minimasi, maka yang menjadi enter variable itu adalah yang the most positif ya. Positif gitu ya. Jadi di sini karena kasusnya maksimasi ready mix ya, maka di sini kita harus mencari enter variable itu adalah yang the most negatif. The most negatifnya adalah X1 ya, karena di sini adalah Z-nya adalah min 5. The most negatif pada Z row ya. Pada Z row. Okay. Ini juga pada Z row. Okay. Sehingga di sini X1 yang akan menjadi sebagai enter variable. Ya. Oke, baik. Nah, kemudian setelah kita menentukan mana yang jadi enter variable, maka berikutnya karena ada yang enter, ada yang masuk nanti ke dalam basic variable, ya, maka harus ada yang keluar begitu. Yang keluar itu disebut sebagai living variable. Ya. Jadi sebenarnya ketika kita menuju pada the next iteration itu kita menentukan mana variabel yang masuk pada basic variable dan mana variabel yang keluar pada dari basic variable. Ya, jadi tadi saya ulang lagi ya. Jadi sebenarnya ketika kita menuju pada iterasi berikutnya, itu sebenarnya kita ingin mengubah kombinasi dari basic variable. Jadi yang awalnya adalah S1, S2, S3, dan S4, gitu ya. Maka pada iterasi berikutnya kita mencari basic variable-nya yang berapa. Variabelnya mana saja yang menjadi basic variable, gitu ya. Karena boleh jadi S1 sampai dengan S2, S3, S4 ini tidak optimal, begitu kan. Maka harus ada yang masuk pada basic variable ini, karena ingin kita ubah kombinasinya. Sehingga ternyata di sini kita lihat X1 yang masuk pada basic variable. Ya. Nah, tapi kan jumlahnya harus hanya tetap 4 nih basic variable-nya. Karena jumlahnya ada 4, X1 masuk, maka harus ada yang keluar. Nah, disebut sebagai living variable. Nah, di sini pada kasus living variable, ya, maka mana yang menjadi living variable? Penentunya seperti apa? Nah, jadi rasio dari RHS-nya dibagi dengan disebut sebagai pivotnya ya. Pivot elemennya gitu ya, dengan jumlah yang smallest positif ya. Jadi smallest positif. Jadi nilai positif yang paling kecil ya. Nilai positif yang paling kecil itu yang kita pilih sebagai living variable. Jadi rasio antara ini ya, rasio antara right hand side ini dibagi dengan pivot element. Pivot element itu yang mana? Pivot element itu yang di sini, yang menjadi enter variable ini tadi. Ya, ini disebut sebagai pivot element. Ya. Di enter variable ini menjadi pivot element. Ya. Pivot element.
Gitu. Jadi setelah kita tahu yang menjadi enter variable mana, begitu ya, maka kita mencari living variable-nya. Living variable-nya berarti 24 kita bagi dengan 6. Ya, karena 24 ini satu row dengan 6. Ya. Ini adalah 4. Kemudian 6, satu row dengan 1. Ya. Sehingga ini 6. 1 dengan min 1. Ini menjadi min 1. 2 dengan 0. 2 dengan 0 adalah tak terhingga. Nah, di sini kita lihat berarti tak terhingga jelas tidak perlu kita pertimbangkan ya. Kemudian min 1 juga jelas dia tidak perlu kita pertimbangkan karena yang dihitung adalah the smallest positif, nilai positif yang paling kecil. Nah, di sini 4 dan 6. Nah, berarti the small mana yang paling kecil nilai positifnya adalah 4 ya. Sehingga di sini 4 kita pertimbangkan sebagai apa? Sebagai yang paling kecil. 4 itu adalah miliknya S1 ya. Sehingga kalau begitu S1 akan menjadi sebagai living variable ya. Jadi di sini S1 sebagai living variable ya. Sehingga di sini S1 menjadi living variable. Oke, baik. Karena nilainya adalah yang paling kecil. Sehingga di sini menjadi living variable. Baik. Oke. Nah, berikutnya maka ini saya hapus yang ini ya. Oke. Jadi setelah kita tahu mana menjadi enter variable dan living variable, maka the next step apa? The next step adalah kita melakukan yang disebut sebagai Gauss-Jordan operation. Gauss-Jordan operation. Yang disebut sebagai Gauss-Jordan operation. Ya. Gauss-Jordan operation. Nah, seperti apa Gauss-Jordan operation itu? Berarti kita akan menuju pada iterasi yang kedua. Iterasi yang kedua itu artinya kita memiliki tabel yang kedua, artinya memiliki tabel sintaks yang kedua. Itu maksudnya. Jadi ketika kita sudah tahu enter variable dan living variable, gitu maka kita menuju pada the next iteration atau iterasi kedua. Iterasi yang kedua itu artinya bahwa kita perlu melakukan Gauss-Jordan operation ini untuk mendapatkan tabel yang baru. Nah, di sini berarti basic variable-nya akan menjadi berubah. Karena awalnya S1 sampai dengan S4 ya, awalnya S1, S2, S3, dan S4 basic variable-nya, maka sekarang setelah ada yang masuk ya, di sini adalah X1 ya, dan S2-nya, S1-nya keluar, sehingga nanti pada iterasi yang kedua, tabelnya akan yang menjadi basic variable adalah X1, kemudian di sini S2, S3, dan S4 ya. Dia akan menjadi X1, S2, S3, dan S4 ya. Sehingga di sini sebelum pada iterasi yang kedua kita melakukan Gauss-Jordan operation terlebih dahulu ya. Nah, pada Gauss-Jordan operation di sini ya yang penting adalah kita melakukan di sini sebagai new pivot row ya. Ya. Jadi di sini kita melakukan yang disebut sebagai new pivot row. New pivot row ya. New pivot row. Nah, di sini harus kita lakukan adalah new pivot row. New pivot row-nya itu yang seperti apa? Nah, new pivot row-nya itu yang ini maksudnya. Ini disebut sebagai new pivot row pada tabel berikutnya. Kalau kita lihat di sini awalnya adalah S1 ya, maka ini akan menjadi akan menjadi X1. Itu new pivot row-nya. Sehingga new pivot row-nya di sini X1 itu rumusnya apa? Di sini new pivot row itu rumusnya adalah current pivot row dibagi dengan pivot elemen. Ya. Di sini adalah current pivot row dibagi dengan pivot elemen. Dibagi dengan pivot elemen. Oke. Jadi current pivot row dibagi dengan pivot elemen itu adalah X1. Nah, jadi di sini untuk mencari X1 sebagai new pivot row, current pivot row-nya yang mana? Current pivot row-nya yang S1 sekarang ini. Jadi di sini adalah 0 begitu. 6, 4, 1, 0, 0, dan 24. Kemudian ini kita bagi dengan pivot elemen. Pivot elemennya yang mana di sini? Pivot elemennya adalah yang 6 di sini. Ya. Oke, karena sesuai dengan
apa namanya, posisi dari S1-nya ya, dibagi dengan 6. Oke, dibagi dengan 6. Hasilnya adalah berapa? 0, 1, 2/3, 1/6, 0, 0, 0, dan ini adalah 4. Oke, jadi di sini merupakan X1 yang baru pada iterasi yang kedua nanti. Ya, baik. Nah, setelah kita menentukan itu, maka yang berikutnya, adalah the other row, ya. The other rows, ya, the other rows. Ya. Nah, berikutnya the other row-nya bagaimana? The other rows-nya ini berarti yang merupakan apa? Dari Z terlebih dahulu ya. The other rows ini adalah berarti Z, ya kan? Kemudian S2, kemudian S3, dan S4, ya, itu the other rows-nya. Nah, the other row-nya itu rumusnya adalah, dalam bukunya Taha juga bisa kalian cek ya. Dalam bukunya Pak Taha itu adalah new rows itu ya. New rows itu adalah current row. Ya, current rows gitu, kemudian dikurangi dengan pivot element, pivot kolom koefisien ya, pivot kolom koefisien, pivot dikalikan dengan new pivot row, Nah, ya. Jadi new row adalah current row, ya, new row adalah current row dikurangi dengan pivot kolom koefisien dikalikan dengan new pivot row. Itu rumusnya seperti itu untuk menentukan Z, S2, S3, dan S4 rows pada iterasi yang kedua. Ya. Sehingga di sini misalnya pada Z ya, misalnya Z untuk iterasi yang kedua. Di sini adalah current row. Current row-nya yang mana? Yang ini ya. Ini yang current row-nya. Nah, ini dari saya sendiri supaya memudahkan kalian melakukan perhitungan ya. Jadi kita tulis ke bawah. Ya, karena ini cukup tricky, maksudnya itu simple sebenarnya rumusnya, tetapi karena berulang-ulang dan terlalu banyak, sehingga potensi melakukan kesalahan cukup besar, ya, karena kita manual. Ya. Jadi saya sampaikan kita menulisnya ke bawah. 1, min 5, ini min 4, 0, 0, semuanya berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian dikurangi ya, dikurangi dengan pivot kolom koefisien ya. 1 dengan pivot kolom koefisien. Nah, disebut pivot kolom koefisien yang mana? Nah, karena kita mau mencari nilai Z yang baru ya. Jadi yang disebut pivot kolom koefisiennya itu adalah yang di sini yang sesuai dengan row-nya ya. Jadi yang di sini tetapi yang sesuai dengan row-nya. Di sini karena kita mau mencari Z row, maka pivotnya yang mana? Min 5 ya. Nanti ketika kita mau mencari untuk nilai S2 ya, maka yang menjadi pivot kolom koefisiennya yang mana? Di 1. Ya, begitu. Jadi disesuaikan dengan row-nya. Jadi di sini karena kita mau mencari Z row, maka di sini pivot kolom koefisiennya adalah min 5. Min 5 dikalikan ya. Ini semuanya sama untuk semua untuk semua row ya, untuk semua Z row ya. Oke, min 5, ini min 5. Baik. Kemudian berikutnya dikalikan new pivot row. Nah, new pivot row-nya yang mana? Nah, new pivot row-nya yang ini. Jadi ini semuanya tinggal kita masukkan ke sini. Ya, jadi di sini adalah 0, ini adalah 1, 2/3, ini 1/6, 0, 0, ini 0, dan ini adalah 4. Oke, baik. Nah, tinggal kita cari hasilnya. Ya, berarti di sini 1 dikurangi dengan 0. 1. Min 5, ini berarti ditambah dengan 5. Ya, ke dalam 0. Ya. Kemudian ini apa? Ini min 4 ya tadi ya. Oke. Min 4, ini apa berarti? Positif ya. Oke, saya ambil ini saja menghemat energi saya ya. Ini iterasi yang ketiga. Sebentar. Nah, ini dia. Untuk menghemat energi saya juga min 4 plus 10/3 ya.
Ini hasilnya adalah min 2/3. Silakan kalian nanti ngecek sendiri juga ya, mengikuti mengikuti apa yang saya lakukan ini ya. 5/6, ini hasilnya adalah min 0 ya. Ini 0, ini 0. Yang di sini adalah 0 plus 20 ya. Hasilnya adalah 20. Nah, oke, baik. Nah, jadi di sini adalah nanti Z row pada iterasi yang kedua. Oke, kita sudah dapatkan. Oke, jadi nanti Z row pada iterasi yang kedua nilainya adalah 1, 0, min 2/3, 5/6, 0, 0, 0, dan 2, dan 20. Oke, baik. Nah, berikutnya adalah setelah kita menentukan Z row, apa? S2 row berikutnya. S2 row juga sama. Nah, ini tolong dicatat. Ini akan saya hapus ya soalnya ya, karena tidak cukup papan tulisnya. Oke, baik. Ini jadi sudah clear yang ini ya. Ini saya hapus yang ini. Ya. Oke. Baik. Nah, berikutnya adalah di sini adalah S2 row berarti berikutnya. S2 row juga sama. Ketika kita bicara S2 row pada iterasi yang kedua, rumusnya sama, current row. Nah, tinggal kita tuliskan di sini 0, 1, 2, 0, 1, 0, 0, 6 gitu ya. Oke, baik. Ini S2. Oke. Itu kemudian tinggal dikurangkan dengan pivot kolomnya. S2 berapa pivotnya? Miliar. Yang sesuai dengan S2 row adalah 1. Berarti dikurangi, dikalikan dengan 1, dikalikan ya. Ini 1. Nah, 1 dikalikan. Oke, baik. Nah, new pivot row-nya berarti yang sama. Selalunya yang ini ya. Ini merupakan new pivot row-nya. Ini berarti 0, 1, 2/3, 1/6, 0, 0, 0, dan 4. Oke. Sama ya. Oke, 1, 2, 3, 1/6, 0, 0, 4. Oke, baik. Ini hasilnya adalah 0 di sini. Ini hasilnya adalah 0 juga ya. Ini hasilnya adalah 4/3 ya. Kemudian di sini hasilnya adalah min 1/6. Kemudian hasilnya adalah 1. Ini 0, ini 0, ini adalah 2. Baik, itu adalah S2 row. Kalian bisa melakukan untuk yang S3 dan S4 sendiri? Oke, baik. Ini ya, silakan dicatat ya. Silakan dicatat, oke. Baik, berikutnya saya lanjutkan untuk yang S3 row-nya, sama ya. Untuk S3 row-nya. Oke, baik. Ini baru iterasi yang kedua. Oke, S3 row-nya berarti sama juga formulanya ya. Sekarang row tinggal kita tulis di sini, ini 0, min 1, 1, 0-nya 2 kali 1, 0, 1 ya. Oke, baik. Kemudian dikurangkan dengan pivot kolom koefisiennya adalah min 1. Sebentar lagi ya. Min 1, min 1, min 1, min itu. Ini adalah dikurangi min 1, min 1. Oke, baik. Oke, sebentar ya. Jika dikalikan dengan pivot row-nya 0, 1, 2/3, 1/6, 0, ini 0, 0, ini 4. Oke, baik. Nah, hasilnya berapa hasilnya? Tinggal kalian cari ya. Ini berarti 0 ya. Oke, 0, ini 0, ini 5/3. Silakan dicek ya, oleh kalian sendiri dicek lagi. 1/6, 0, 1. Kemudian 0, ini adalah 5. Oke, baik, begitu ya. Oke, baik, ini mungkin saya fotokan kalian juga bisa lebih mudah. Baik, selanjutnya setelah S4 juga sama ya. S4 juga sama, sehingga hasilnya nanti ya, akan menjadi seperti ini. Sebentar ya, Nak. S4, oke, sehingga hasilnya akan menjadi ini sudah, sehingga hasilnya nanti kita akan menuju pada apa? Ini sudah ya, 01 ini saya hapus ataukah tidak ya? Atau saya tulis di bawahnya. Baik, sehingga hasilnya adalah ini akan menjadi iterasi yang kedua. Ya.
iterasi yang kedua. Tabel iterasi yang kedua seperti apa? Sama isinya ya, basic di sini selalu diawali dengan basic ya. Oke, sebentar. Oke, sebentar. Ini saya hapus sekalian aja ya. Oke, tolong dihafalkan ya. Ini saya hapus karena tidak muat nanti. Oke, sehingga di sini akan menjadi apa yang disebut sebagai iterasi yang kedua ya. Oke, iterasi yang kedua. Di sini sama, isinya adalah basic. Di sini sudah pakem sama, semuanya dituliskan ya. S2, kemudian di sini S1, S2, S3, S4, dan RHS atau solution. Kemudian di sini akan selalu ada Z-nya terlebih dahulu. Oke, sudah pakem Z. Nah, hanya saja tadi berapa ketika iterasi yang kedua? Yang menjadi basic variable adalah X1 karena dia enter variable tadi. Kemudian S1-nya sudah keluar. Yang lainnya tetap, sehingga yang lainnya tetap S2, S3, dan S4. Oke, jadi kita lihat komponennya sudah berbeda dengan iterasi yang pertama. Ya. Lalu komponennya sudah berbeda kan dengan iterasi yang pertama. Baik. Nah, selanjutnya tinggal kita isi tadi, sudah kita hitung tadi ya. Oke, pada iterasi yang kedua hasilnya adalah seperti ini ya. Z-nya 1, 0, min 2/3, 5/6, kemudian 0, 0, 0 dan 20 di sini ya. Ini adalah 0,1, 2/3, 1/6, 0, 0, 0, dan ini adalah 4. Kemudian di sini 0, 0, 4/3, min 1/6, 1, 0, 0, dan 2, 0, 0, sini 5/3, 1/6, 0, 1, 0, ini 5, 0, 0, 1, 0, 0, 0, ini 1, ini 2. Oke, baik. Ini hasil pada iterasi yang kedua. Semoga kalian melakukan sendiri juga sama hasilnya ya. Sudah bisa mengecek. Karena sudah tahu formulasi cara menghitungnya kan. Tadi sudah saya berikan rumusnya. Bagaimana kita menghitung new pivot row dan the other rows ya. The other rows ya. Baik, setelah kita sampai pada iterasi yang kedua, maka kita ingat tadi ya. Kita ingat apa tadi, bahwa yang menjadi menentukan optimality condition ya, yang menjadi optimality condition itu adalah manakala sudah tidak ada lagi yang negatif ya. Itu adalah merupakan kondisi optimal yang sudah kita raih ketika kita melakukan metode simplex. Kita lihat pada Z row-nya ya. Kita lihat pada Z row-nya di sini apakah masih ada negatif? Masih ada 1 ya, yaitu X, X2. Artinya berarti iterasi belum selesai. Ya, iterasi belum selesai. Nah, jadi di sini yang menjadi enter variable adalah X2. Ya. X2 menjadi enter variable. Jadi dia menjadi pivotnya. Ya. Menjadi pivotnya ya. Atau pivot kolomnya. Ya, pivot kolomnya. Sini menjadi pivot kolomnya. Oke, baik. Nah, kemudian berikutnya setelah kita menentukan enter variable, maka kita juga menentukan apa yang disebut sebagai living variable. Nah, rumusnya apa tadi? Tinggal kita cari rasio antara RHS-nya dengan komponen pada enter pada pivot kolomnya, ya kan? Sehingga di sini 4 kita bagi dengan 2/3, ya. Bisa. Oke, baik. 4 berarti iterasi yang kedua. Baik. Nah, 4 kita bagi dengan 2/3, kemudian di sini 2 kita bagi dengan 4/3, 5 kita bagi dengan 5/3, 2 kita bagi dengan 1 ya. Sehingga di sini berapa? 4 dibagi 2/3 hasilnya adalah 6 ya. Kemudian ini hasilnya adalah berapa nih? 6/4 ya. 6/4 itu adalah 3/2 ya. 3/2 ini hasilnya adalah 3. Kemudian ini hasilnya adalah 2 ya. Oke, baik. Kemudian bagaimana kita menentukan living variable? Kita dalam bukunya Pak Taha disampaikan bahwa living variable, yang menjadi living variable itu adalah yang rasionya adalah the smallest positif ya. Jadi positif yang paling kecil. Kita lihat di sini yang row X1 6, row S2 3/2, 1,5, row S3 3, dan row S4 adalah 2. Jadi yang paling kecil mana? S2 ya, karena S2 itu adalah 3/2. Sehingga S2 ini menjadi
living variable ya. Menjadi apa? Living variable. Oke, baik. Jadi ini living variable. Nah, setelah kita menentukan living variable, oke, maka kita melakukan Gauss-Jordan operation seperti yang tadi banyak sekali tadi. Ya. Oke, kita menentukan apa? Setelah kita menentukan enter dan living, jadi di sini enternya adalah X2, kemudian livingnya adalah S2. Next, maka kita melakukan Gauss-Jordan operation yang tadi, ya. Gauss-Jordan operation di situ kita menentukan new pivot column ya, new pivot column di sini, new pivot row ya, maaf. New pivot row ya, new pivot row di sini adalah berarti di mana new pivot row-nya itu new pivot row itu yang apa berarti? Berarti yang X2, menggantikan S2 di sini ya. Jadi di sini new pivot row atau berarti di sini adalah X2 yang baru. Kemudian kita juga menentukan the other rows ya. Nah, the other rows-nya di sini adalah berarti Z, kemudian X1, S3 dan S4 ya. Jadi Z, X1, S3 dan S4. Bisa ya melakukannya komputasinya sendiri ya. Saya tuliskan di sini hasil akhirnya ya. Karena cukup banyak juga kalau ini ya. Oke, jadi di sini nanti ketika kalian melakukan Gauss-Jordan operation rumusnya sama dengan yang tadi ya. Itu akan kita dapatkan di sini sehingga di sini iterasi yang ketiga yang merupakan hasil akhirnya. Ya, oke, baik. Nanti kalian cek ya, nanti atau mungkin ini akan saya foto saja ya. Daripada saya harus menerangkan di sini too much ya kayaknya. Oke, iterasi yang ketiga. Oke, sebentar. Nah, iterasi yang ketiga nanti hasil akhirnya itu adalah di sini iterasi yang ketiga di sini ya. Kita lihat di sini untuk iterasi yang ketiga kelihatannya. Oke. Di sini iterasi yang ketiga. Di sini berarti yang menjadi basic di sini adalah tetap Z dulu, kita tulis X1, X2, S1, S2, S3, S4 dan RHS ya. Kemudian di sini adalah Z-nya. Z-nya terlebih dahulu. Oke. Setelah Z-nya maka di sini adalah yang menjadi basic variable. Kita lihat di sini basicnya adalah X1. Oke, kemudian S2-nya sudah keluar digantikan oleh X2 ya. Kemudian S3 dan S4-nya tetap ya. Oke, baik. Nah, ini sudah selesai. Kemudian di sini Z-nya adalah 1. Kalian bisa coba melakukan kalkulasi sendiri ya. Nanti dicek apakah sama atau tidak. Ini berapa nih? 1/2 ya. 1/2, 0, 0, dan ini 21. Kemudian 0, 1, 0, 1/4, min setengah, 0, 0, 3 ya. Sebentar, hapusnya. Ini 1/4 ya. Kemudian di sini 0. Ini adalah X2-nya adalah new pivot row-nya ya. Jadi harus kita tentukan terlebih dahulu kalau new pivot row itu selalunya ya. 98, 3/4, 0, 0, dan 3/2. Perlu saya ingatkan ya, jadi kalau kita melakukan Gauss-Jordan operation ya, yang pertama kita tentukan adalah new pivot row-nya terlebih dahulu ya. New pivot row terlebih dahulu seperti tadi yang saya tentukan, seperti tadi yang saya contohkan. Jadi ketika kita melakukan Gauss-Jordan operation yang ditentukan di sini berarti X2 row-nya terlebih dahulu ya. X2 row-nya karena dia merupakan new pivot row. Sama seperti yang ini tadi. Ketika kita menuju ke iterasi yang kedua. Ketika kita menuju pada iterasi yang kedua, yang merupakan enter variable adalah X1 kan. Nah, yang living adalah S1. Berarti di sini kita harus tentukan new pivot row pada X1 terlebih dahulu. Setelah kita menentukan X1-nya, baru kita menentukan Z-nya berapa, S2-nya berapa, S3 dan S4-nya berapa. Jadi sama seperti yang ketika iterasi yang ketiga. Karena iterasi yang ketiga tadi yang living adalah S2, yang masuk adalah X2, maka yang kita tentukan adalah row pada X2 terlebih dahulu, yang merupakan new pivot row. Ya. Ini terlebih dahulu, setelah X2 kita tentukan, baru kita melakukan perhitungan untuk nilai untuk Z row, X1 row, S3 row, dan S4 row. Gitu ya. Oke, berikutnya mana tadi? Teman saya. Oke, sebentar.
yang mana ya? S2, bentar ya. ZX1, oh iya. Oh ini. Sehingga di sini S3-nya adalah 0. Oke. 0, 0, ini 0, kemudian 3/8, min 5/4, di sini 1, 0, ini 5/2. S4-nya adalah 1, 2, 3. 1/8, min 3/4, 0, 1, ini 4. Ini 1 ya. 1/2. Baik. Nah, oke. Nah, jadi di sini kita sudah selesai. Kita lihat di sini pada iterasi yang ketiga ini, maka kita lihat apakah masih ada di Z row ini ya, apakah masih ada yang koefisiennya adalah negatif. Nah, kita lihat di sini sudah tidak ada karena semuanya sudah lebih besar ataupun sama dengan 0 ya. Tidak ada lagi yang negatif. Di sini kita lihat di Z row ini S1 0, S2-nya 0, S1 3/4, S2 1/2, S3 0, S4 dan 0. Yang berarti sudah tidak ada lagi. Artinya berarti kita sudah sampai pada optimality condition. Artinya pada iterasi yang ketiga sudah stop. Ya, sudah stop karena sudah memenuhi optimality condition ya. Baik, ya, begitu. Karena sudah tidak ada lagi yang negatif. Karena sudah tidak ada lagi yang negatif. Balikan ketika dalam kasus minimasi, ketika sudah tidak ada lagi yang sudah tidak lagi, kalau dalam kasus minimasi, kalau sudah tidak ada lagi yang negatif berarti sudah, kalau sudah tidak ada lagi yang positif berarti sudah stop gitu ya. Oke, baik. Jadi di sini pada iterasi yang ketiga sudah stop ya, karena sudah sampai pada optimality condition, karena dilihat dari Z-nya ini sudah tidak ada lagi yang negatif. Nah, sehingga stop artinya berarti hasil optimalnya ditunjukkan dari tabel ketiga ini. Ya, artinya apa? Dari tabel ketiga ini apa yang bisa kita baca? Yang kita bisa baca di sini sudah kelihatan hasilnya. Berarti nilai Z-nya, ya, nilai Z-nya atau nilai objektif fungsinya adalah 21. Ya, kelihatan dari sini. Kemudian nilai X1-nya yang merupakan basic variable di sini adalah 3. Sama tidak dengan yang ketika kita melakukan metode grafis? Sama ya. Kemudian di sini X2-nya di sini adalah 3/2 ya. Kemudian S3 dan S4-nya itu adalah 5/2 dan 1/2. Artinya di sini kita lihat bahwa nilai X1 dan X2-nya adalah 3 dan 3/2 dengan hasil optimal dengan fungsi dengan profitnya itu adalah sebesar 21. Yang mana itu hasilnya sama dengan ketika kita melakukan metode grafis. Oke, baik. Jadi hasilnya sama ya. Jadi pada tabel yang ketiga ini, iterasi yang ketiga ini sudah selesai dan hasil optimalnya ditunjukkan pada tabel tersebut dan kita bisa membacanya. Oke, baik, alhamdulillah sudah selesai. Nanti untuk detail perhitungan komputasi silahkan dicoba sendiri terlebih dahulu. Nanti akan saya fotokan juga detail komputasinya ya, perhitungannya daripada saya harus menjelaskan dalam papan tulis nanti terlalu banyak. Oke, baik. Kalau mudah-mudahan cukup jelas dan bisa memberikan penjelasan kepada kalian tentang bagaimana melakukan metode simplex ini. Dari saya cukup sekian. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan lewat PA Group. Tolong dicoba-coba sendiri cara menghitung Gauss-Jordan operation-nya, karena salah satu kuncinya juga dalam Gauss-Jordan operation. Ya, kalau kalian salah maka salah juga ya. Jangan lupa seperti tadi yang saya sampaikan, dalam melakukan Gauss-Jordan operation ditentukan terlebih dahulu yang menjadi new pivot row-nya. Ya, kalau new pivot row-nya itu adalah yang menjadi enter variabelnya. Kalau dalam iterasi kedua ke iterasi yang ketiga begitu ya. Di sini kan berarti leaving-nya S2, enternya X2. Nah, berarti kita tentukan terlebih dahulu yang menjadi X2 row. X2 row-nya di sini ya. Kita tentukan terlebih dahulu ini. Ini merupakan new pivot row. Rumusnya sudah ada tadi, sudah saya berikan. Satu baru berikutnya yang di other rows-nya. Di other rows-nya berarti yang Z, X1, S3 dan S4. Gitu ya. Sama ketika kita menuju dari iterasi pertama ke kedua. Ketika kita menuju ke iterasi pertama dan kedua, maka yang kita hitung adalah yang menjadi new pivot row-nya terlebih dahulu. Ya, yang menjadi new pivot row-nya. Di sini yang menjadi yang di enter X1, yang menjadi leaving adalah S1. Ini. Sehingga yang kita tentukan terlebih dahulu new pivot row-nya adalah X1 row-nya ya. Setelah itu baru
the others-nya. The others-nya adalah Z, S2, S3, dan S4. Ya, begitu. Oke, mudah-mudahan cukup jelas walaupun kita secara virtual, begitu ya. Saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan selalu oleh Allah. Tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.